Lalu yang keempat, menganalisis sifat gas berdasarkan nilai parameter persamaan gas nyata van der Waals. Nah, di sini terakhir dari poin 1 sampai 3 itu kita lebih menekankan pada persamaan gas ideal. Tapi pada kenyataannya kan gas ideal itu tidak ada ya. Ada memang beberapa kondisi di mana gas nyata itu hampir mendekati gas ideal. Nah, untuk gas nyata persamaannya itu kita modifikasi, ini kita sebut sebagai persamaan gas van der Waals. Nah, di sini ada faktor koreksi. Ada faktor koreksi gaya antar molekul sama volume. Kalau volume itu sudah kita pelajari ukuran ya dalam tren periodik unsur, sedangkan untuk faktor koreksi gaya interaksi itu yang akan kita pelajari di bab terakhir semester ini. Nah. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Sifat umum dari gas. Ini saya yakin kalian sudah paham lah ya mengenai sifat umum dari gas. Yang pertama, gas itu memiliki gesekan fisik yang kecil. Kenapa gesekan fisiknya kecil? Karena memang gas itu memiliki kerapatan yang sangat rendah. Jadi jaraknya sangat berjauhan. Kemudian yang kedua, gas itu dapat dikompresi, ya seperti kalau kita mengkompresi gas dalam suatu piston, atau bisa juga diekspansi seperti atau piston itu kan bisa diekspansi, bisa dikompresi, atau balon misalnya ya kita bisa tiupkan gas, nanti balonnya mengalami ekspansi, dan begitu juga sebaliknya kalau kita keluarkan gas dari balonnya. Lalu sifat dari gas itu mendesakkan tekanan. Kalau kita misalnya ayun-ayunkan lengan kita ke udara, atau misalnya kita sedang berjalan, sedang naik motor, naik kendaraan, kita keluarkan tangan kita, itu kan terasa ya ada tekanan dari angin. Tekanan itu diakibatkan karena apa? Karena gas yang bertabrakan atau menumbuk dinding dari kulit tangan kita. Ya, itu sifat dari gas. Lalu yang keempat, tekanannya itu bergantung pada jumlah gas yang mengisi ruang. Semakin besar jumlah gas yang mengisi ruang, tekanannya tentu akan semakin banyak. Semakin kecil gas yang mengisi ruang, tekanannya akan semakin kecil. Lalu sifat gas ini mengisi seluruh ruang ya sesuai dengan tempatnya. Jadi bergerak secara acak, bebas, bercampur dengan bebas, makanya kita kalau punya campuran gas, itu akan selalu membentuk larutan. Ya, masih ingat ketika kita membahas larutan, kalau kita buat matriks antara padat cair gas ke bawah dengan padat cair gas ke samping, harusnya kan perkalian matriks itu ada 9 komponen. Ya, gas dalam gas, cair dalam cair, dan seterusnya. Tapi yang membentuk koloid itu tidak 9, tapi hanya ada 8. Kenapa? Karena gas dalam gas itu selalu membentuk campuran yang homogen yang kita sebut sebagai larutan. Itu sifat dari gas, ya. Kemudian tekanannya naik dan turun mengikuti perubahan temperatur. Nanti kita lihat bagaimana perubahan tekanan terhadap temperatur. Oke, itu secara umum sifat-sifat dari gas. Nah, sekarang sifat fisik gas itu biasanya dinyatakan dengan 4 besaran ini. Kalau kemarin kita membahas larutan, kemudian nanti di bab terakhir kita membahas tentang padatan. Kalau dalam larutan kita menggunakan konsentrasi dalam molar. Nah, kalau gas ini lebih pada tekanan ya. Untuk menyatakan berapa jumlahnya, kita biasa menyatakannya dengan tekanan. Kemudian selain dengan tekanan, ini ada volume, lalu temperatur, dan juga jumlah zat. Nah, dari sini kita harus lebih mengenal terlebih dahulu ya satuan untuk gas. Gas ini lebih banyak dinyatakan dengan tekanan. Tekanan itu sendiri, kalau ini juga dipelajari ya dalam fisika, kalian sudah kenal. Tekanan ini adalah gaya per satuan luas.
Oh, rumusnya P tekanan, ini gaya, F per A satuan luas. Nah, alat pengukur tekanan udara, ini kita sebut sebagai barometer. Barometer yang sederhana merupakan tabung dengan panjang 80 cm. Dengan salah satu ujung ini tertutup menghadap ke atas dan ujung terbuka dicelupkan ke dalam cawan berisi merkuri. Ini pertama kali alat pengukur tekanan ya yang ditemukan oleh Torricelli. Makanya satuan tekanan kita mengenal ada yang namanya torr dari penemunya Torricelli. Prinsipnya di sini ini kan terbuka ya, dicelupkan ke dalam cairan merkuri. Nah, udara nanti tekanan udara luar di sini ini akan menekan merkuri ke bawah, lalu memaksa cairan merkuri di sini masuk ke dalam tabung dan naik. Jadi berat merkuri dalam tabung ini memiliki gaya yang setara dengan gaya desak udara. Itu prinsip sederhananya. Nah, dari sini mungkin kita bisa bertanya, kenapa yang digunakannya itu adalah merkuri? Prinsipnya kan ini adalah suatu cairan. Kalau kita letakkan tabung tertutup saja sederhananya pakai tabung reaksi gitu ya. Kemudian kita ingin mengukur berapa tekanan udara di luar, nanti udara dari luar ini akan mendesak cairan tersebut untuk masuk ke dalam tabung. Nah, tapi di sini yang digunakan adalah merkuri. Kira-kira ada yang tahu kenapa alasannya dipilih cairan merkuri? Ada yang sudah pernah mengetahui? Massa jenisnya bukan, Bu? Oh ya, massa jenisnya itu berat ya. Di antara semua cairan ini yang paling berat gitu ya kalau nggak salah. Karena kenapa harus yang berat? Karena kalau yang ringan nanti desakan udara tersebut ini akan menyebabkan tinggi alat barometernya ini akan sangat besar sekali. Nanti kita bisa lihat di contoh soalnya. Kalau ini saja menggunakan merkuri, tingginya sudah 80 cm. Ya, kalau kita lihat di kemarin mungkin kalian sudah ke laboratorium fisika, kimia, ada barometer ya tingginya, atau mungkin waktu di SMA pernah melihat barometer seperti apa ya, kurang lebih panjangnya itu hampir 1 meter atau sekitar 80 cm. Oke, itu tekanan. Lalu satuannya apa? Tekanan yang diukur dengan alat barometer ini merupakan tekanan hidrostatis. Ya, tekanan sama dengan kerapatan cairan dikali percepatan gravitasi dikali tinggi cairan dalam tabung barometer. Kalau satuan internasionalnya ini menggunakan satuan Pascal. Kemudian, nah ini tadi alasannya ya. Merkuri pada barometer ini memiliki kerapatan 13,6 gram per mililiter. Dan tinggi merkuri untuk 1 atm, hanya 1 atm sama dengan 760 mm Hg. Itu maknanya dari mana angka tersebut? Ya, karena memang ketika kita mengukur tekanan udara sebesar 1 atm, itu menyebabkan tinggi air raksa di dalam barometer itu sebesar 760 mm. Hg-nya adalah dari air raksa. Jadi kalau kita ubah tekanan 1 atm 760 mm Hg, maka besarnya tekanan dalam satuan Newton per meter persegi atau Pascal ini sama dengan 101,396. Ini tidak perlu dihafal ya, harusnya biasanya kalau ada konversi nanti akan diberikan. Satuan tekanan lain, ini 1 atm sama dengan 1,013 bar. Lalu ini yang paling sering, ya. Yang paling sering biasanya ini, kalau Pascal rasanya jarang atau hampir tidak pernah ditanyakan. Biasanya kita akan memberikan data kalau tidak langsung dalam ATM, dalam milimeter Hg atau dalam torr. Ini torr dari Torricelli. Ya, ingat 760 mm Hg sama dengan 760 torr. Jadi milimeter Hg itu sama dengan torr karena berasal dari penemuan barometer oleh Torricelli. Itu paling ya satuan tekanan yang harus dihafal, tapi kalau konversi seperti ini rasanya saya juga terkadang lupa, ini biasanya akan diberikan ya kalau ada konstanta seperti itu.
Coba sekarang kalau ini. Jika cairan pada barometer digunakan air, bukan raksa, diketahui kerapatannya, kalau tadi kan belasan ya, 13,8 kalau nggak salah. Sekarang kalau air ini kan hampir 1 gram per sentimeter kubik. Berapa tinggi air dalam barometer pada tekanan 1 atm atau 101 kilo Pascal. Jadi rumusnya tekanan itu kerapatan kali gaya gravitasi kali tinggi. Nah, kita akan mencari berapa sih tinggi barometernya kalau misalnya kita gunakan air saja. Berarti H sama dengan tekanan dibagi kerapatan kali gravitasi. Nah, di sini karena satuannya kerapatannya gram per sentimeter kubik, lalu berapa gaya gravitasi tadi? Meter per second. Berarti kita harus ubah tekanannya pakai yang Newton per meter persegi. Tadi berapa? 101,396 Newton per meter persegi dibagi kerapatan airnya 0,997. Kalau kita ubah ke meter kubik, karena ini Newton per meter persegi, berarti ini akan sama saja dengan kilogram per meter kubik ya. Dikali 9,81 meter persegi. Coba dihitung. Ini berapa hasilnya? Bu. Ya, ada yang salah? Rho-nya belum diubah. Ubah ya. Ini 997. Ya. Jawabannya berapa? Ada yang sudah? 997,687. 997,87. Yang lain? 687. Ada lagi jawaban yang lain? 10,37. 10,37 ya jawaban saya itu. Coba dicek lagi tadi yang jawabannya bukan 10,37. Ya, jadi ini alasannya. Bayangkan kalau kita menggunakan air, bagaimana cara kita melihat tinggi air di dalam suatu tabung barometer dengan ketinggian 10 meter. Makanya dicari yang masanya, yang kerapatannya itu sangat tinggi supaya kita kan bisa melihat secara praktis dengan ketinggian badan kita, oh ini tingginya kalau 760 kan masih mudah ya untuk kita deteksi. Tapi kalau sudah 10 meter, ini selain sulit untuk melihat ketinggiannya juga rangkaian alatnya ya yang lebih menyulitkan. Nah, jadi paham ya kenapa harus menggunakan raksa. Oke, lalu selain barometer, ini juga ada yang untuk mengukur tekanan, ada yang kita sebut sebagai manometer. Manometer digunakan untuk mengukur tekanan gas dalam ruang. Perubahan tekanan ini terjadi akibat dihasilkan atau dikonsumsinya gas selama reaksi berlangsung. Ini kurang lebih bentuk dari manometer. Jadi di sini di bagian ujung ini tertutup, ada tekanan gas yang akan kita ukur. Kemudian ini terbuka, bagian ujung satunya lagi, ini sama dengan tekanan udara luar. Nah, profil tinggi air raksa di dalam manometer kurang lebih ini hanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, tinggi di kedua sisi manometer itu sama. Kalau sama, artinya tekanan gas di dalam manometer tersebut sama besarnya dengan tekanan udara luar. Jadi, tekanan gas sama dengan tekanan udara luar dalam ATM. Kemungkinan yang kedua, sebelah kanan tingginya akan lebih
besar. Artinya kalau tinggi di sebelah kanan lebih besar, tekanan gas di sini yang lebih tinggi. Karena tekanan gas di sini lebih tinggi, dia akan mendesak air raksa di sebelah kiri untuk naik. Nah, artinya, jadi pertama kalian harus punya perkiraan dulu logikanya. Oh, ketika yang kanan lebih tinggi, berarti ini tekanan gasnya harusnya lebih besar karena dia mampu mendesak raksa di bagian kiri di sini untuk naik ke atas di bagian kanan. Artinya, ketika kita ditanyakan berapa tekanan gasnya, oh berarti tekanan udara luar PATM ditambah berapa selisih perbedaan tinggi air raksa tersebut. PHG. Ya. Lalu kemungkinan yang ketiga, yang sebelah kiri justru yang lebih tinggi. Kalau ini mampu didesak atau menjadi lebih tinggi, artinya tekanan udara luar ini yang mampu mendesak cairan raksa tersebut ke dalam manometer. Artinya tekanan gas di dalam lebih kecil. Berapa lebih kecilnya? Sama dengan tekanan udara luar dikurangi berapa selisih atau perbedaan tinggi air raksa tersebut. Ya, jadi itu cara menggunakan cara membaca manometer. Contoh, misalnya di sini, apabila diketahui tekanan udara 762,4 mm Hg, ya, tentukan tekanan sampel gas dalam manometer pada kondisi yang diperlihatkan pada gambar berikut. Ini gambarnya dalam sentimeter. Perhatikan di situ. Pertama yang A, kira mana yang akan lebih besar, tekanan udara atau tekanan gasnya? Gas. Gas. Berarti tekanan gas sama dengan 762,4 ditambah berapa? Pembacaannya di sini kalau kalian melihat cara bacanya gimana? Berapa selisih tingginya? Ini dari sini ke sini 3,5. Dari sini ke sini 3,5. Berarti tingginya 7, Bang. 7 atau 70? 70 ya. Nah, ini sentimeter, ini milimeter ya. Diperhatikan satuannya. Kalau yang B, tekanan gasnya ini sebaliknya. Ya, karena yang lebih tinggi adalah yang ke arah gasnya itu sendiri. Jadi tekanan gas sama dengan tekanan udara 762,4 dikurangi berapa? 830. Berapa nih bacanya? Ini 2, ini 2 ya, kurang lebih lah ya. Berarti dikurangi 40. Jadi 722,4. Bisa ya pembacaan. Kalau misalnya dalam satu eksperimen diminta untuk menentukan berapa tekanan gas di dalam suatu manometer. Cara pembacaannya kemungkinan hanya ada 3. Sama tingginya, lebih besar yang kanan, lebih tinggi yang kanan, atau lebih tinggi yang sebelah kiri. Itu sifat-sifat gas beserta besarannya atau ukuran gas biasa dinyatakan dengan tekanan. Nah, sekarang kita masuk ke hukum-hukum gas. Yang pertama, hukum Boyle. Hukum Boyle mempelajari hubungan antara tekanan dan volume. Di sini dipelajari melalui suatu grafik, ya. Ada tekanan dengan volume pada temperatur tetap. Ini mungkin akan lebih enak. Ini volume, mungkin ya, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Betul ya? Ya kan. Pada temperatur tetap dan jumlah zat N yang tetap. Dari grafik ini, hukum Boyle menyatakan bahwa volumenya itu sumbu X-nya, volume tekanan sumbu Y.
Atau kemungkinan ini bukan, yang salah justru ininya ya. Ini temperatur mungkin. Jadi pada temperatur yang berbeda-beda, pada temperatur tetap T1, T2, T3, T4 semuanya menunjukkan hasil yang sama. Intinya di sini hukum Boyle menyatakan bahwa pada temperatur dan jumlah zat N yang tetap, tekanan ini berbanding terbalik dengan volume. Kalau kita naikkan volumenya, ya, semakin ke kanan, ini tekanan makin kecil. Atau kalau kita bacanya tekanan kita naikkan, semakin besar tekanannya, volumenya semakin kecil. Nah, jadi inti dari hukum Boyle di sini tekanan berbanding terbalik dengan volume. Baik ini dilakukan pada temperatur T1, T2, T3 maupun T4, ketika diukur pada temperatur masing-masing yang sama, profilnya itu tekanan berbanding terbalik dengan tekanan berbanding terbalik dengan volume. Itu yang pertama kita dapatkan dari eksperimen yang dilakukan oleh Boyle. Jadi dari sini kita punya persamaan tekanan dikalikan volume itu sama dengan suatu konstanta, atau kita bisa menggunakan hubungan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2 kalau kita ingin mengetahui besaran lain, misalnya diketahui pada tekanan 1 volumenya 1 liter, pada tekanan 2 volumenya berapa? Kita bisa gunakan hubungan tersebut. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, hukum Charles. Charles ini menyatakan atau mempelajari hubungan antara volume dengan temperatur. Variabel 2 yang lainnya ini dibuat tetap. Lalu ya dalam suatu eksperimen, untuk menyederhanakan, kita ingin mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Ketika ada banyak variabel di sana, maka sisanya kita buat dalam kondisi tetap. Hasilnya dari sini, nah ini juga sama seperti tadi ya. Ini hasil eksperimen volume terhadap temperatur dicoba pada berbagai tekanan. Jadi yang tadi betul T ya, tapi pada temperatur bukan volume. Dicoba pada berbagai tekanan, hasilnya sama. Dari sini kita bisa lihat volume itu sebanding dengan temperatur. Ketika kita naikkan temperaturnya, volumenya juga semakin besar. Kita naikkan volumenya, temperatur juga semakin besar. Jadi, pada tekanan dan jumlah zat yang tetap, hukum Charles mengatakan volume gas akan berbanding lurus dengan temperatur. Dari sini kita punya hubungan sama, kita buat seperti tadi. Karena volume berbanding lurus dengan temperatur, maka nilainya akan menjadi suatu konstanta kalau kita bagi volume terhadap temperatur. Kalau tadi P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2, kalau sekarang V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ya, jadi sudah dua hukum. Hukum Boyle, tekanan berbanding terbalik dengan volume. Hukum Charles, volume berbanding lurus dengan temperatur. Kita coba dulu yang ini. Tekanan sampel gas pada jumlah zat tetap dinaikkan 2 kali. Tekanan dinaikkan 2 kali dari tekanan awal pada temperatur tetap. Pada T tetap. Setelah itu, temperatur gas dalam Kelvin dinaikkan 2 kali dari temperatur awal. Yang ditanyakan berapa volume akhir dari sampel gas relatif terhadap volume awal. Yang pertama, ini ada 2 perlakuan ya yang dilakukan secara berurutan. Yang pertama, tekanan dinaikkan menjadi 2 kali tekanan awal pada temperatur dan jumlah mol yang tetap. Di sini kita bisa menghitung volume ya. Pakai hukum yang mana? Tekanan dengan volume. Pakai hukum Boyle ya.
Boyle menyatakan P1 kali V1 sama dengan V2 kali V2. Kalau awalnya V1-nya itu kita cari V1 sama dengan berarti V2 kali V2 per V1. Ya. Nah, sekarang P2-nya, atau ini kita ubah supaya lebih mudah. P2 2 kali P1. P2 2 kali T1. Ya. P2-nya 2 kali P1. Itu enggak? Kembali. Tekanan dinaikkan menjadi 2 kali tekanan awal. Berarti satunya betul persamaannya seperti ini. Tekanan kan berbanding terbalik dengan volume. Ya, kita pakai V1 kali V1 sama dengan V2 kali V2. Kita cari V1-nya berarti V2. Oh. Kita cari V2-nya, bukan V1-nya. V1 kali V1 per V2. V1-nya, ini V2-nya 2V1, V1-nya. Berarti jawabannya setengah V2. Ya. Awalnya ini berdasar perlakuan pertama. Sekarang pada tahap 2, temperatur dinaikkan menjadi 2 kali T1 pada tekanan dan jumlah mol yang tetap. Yang ditanyakan perubahan volumenya, ini berarti kita pakai hubungan temperatur dengan volume, hukum Charles ya. Dengan V2 per seperti ini ya. Berarti, atau kembali. Tuh ya, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kita cari V2-nya. V2-nya sama dengan V1 kali T2 per T1. V1-nya tadi setengah V0 dikalikan T2-nya sekarang menjadi 2T1 per T1. Ini soal konsep ya. Berarti hasilnya akan sama saja dengan V0. V0, V1. Artinya di sini kalau kita punya sampel gas yang kita berikan perlakuan pertama, kita naikkan tekanannya 2 kali, kemudian setelah itu kita naikkan temperaturnya 2 kali pada kondisi yang sama, hasilnya ini tidak merubah volumenya. Jadi kedua perlakuan tersebut ini menyebabkan volume akhir akan sama saja dengan volume awal. Ini hanya konsep ya. Ini penerapan dari hukum Boyle, yang ini hukum Charles. Biasanya kita akan lebih mudah kalau langsung ya angkanya seperti apa. Tapi ketika diberikan dalam konsep seperti ini juga harus bisa memahami. Ada yang mau tanyakan dulu tentang ini? Saya? Ya, sekarang yang ketiga. Kalau tadi tekanan dengan volume berbanding terbalik, temperatur dengan volume berbanding lurus. Oh, sekarang bagaimana tekanan dengan temperatur? Di sini dicari hubungannya oleh Gay-Lussac, makanya disebut sebagai hukum Gay-Lussac yang mempelajari hubungan tekanan dan temperatur pada volume dan jumlah mol yang tetap. Hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa pada volume dan jumlah zat yang tetap, tekanan gas berbanding lurus dengan temperatur. Tekanan berbanding lurus dengan temperatur dicoba pada berbagai volume,
hasilnya sama trennya, berbanding lurus. Jadi tekanan berbanding lurus dengan temperatur. Kita perbandingan antara P dengan T ini merupakan suatu konstanta, dan juga kita punya hubungan yang sama seperti tadi, berarti kalau berbanding lurus P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, dari ketiga hukum tersebut, ya hukum Boyle, Charles, dan Gay-Lussac, kita punya hukum gabungan. P kali V dibagi T, ini sama dengan suatu konstanta. Dari sini juga kita bisa punya hubungan kalau ingin tahu kondisi yang kedua, diketahui misalnya 2 parameter, maka kita bisa gunakan hukum gabungan ini. P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Sama seperti persamaan yang tadi ya, untuk mencari kondisi yang kedua, tergantung dari apa parameter yang diketahui. Kalau P dan V berarti pakai Boyle, kalau V dan T berarti Charles, kalau P dan T berarti kita pakai hukum Gay-Lussac. Contoh, gas anestetik biasanya diberikan ke pasien ketika temperatur ruang 20 derajat Celcius dan temperatur tubuh pasien 37 derajat Celcius. Berarti di sini kita punya parameter temperatur, dua temperatur yang berbeda. Perubahan apa yang terjadi pada gas anestetik dengan volume 1,6 liter bila tekanan dan massa adalah tetap? Ini ada temperatur dan volume, berarti kita pakai hukum Charles ya. Temperatur berbanding terbalik dengan volume. Seperti biasa, biasakan ini. Kalau ada soal hitungan, kita sudah tahu trennya, harus punya perkiraan dulu. Temperatur berbanding terbalik dengan volume. Ini ada dua temperatur, 20 dan 30 derajat Celcius. Perubahan apa yang terjadi ketika gas anestetik dengan volume 1,6 liter bila tekanan dan massa adalah tetap? Jadi awalnya kita punya 1,6, lalu ketika disuntikan ke tubuh pasien yang temperaturnya lebih tinggi, sebentar, ini temperatur dan volume. Ya, betul. Temperaturnya lebih tinggi berarti volumenya harus lebih besar ya sebelum kita hitung. Ini bukan berbanding terbalik. Kebalik-balik. Berbanding lurus ya. Yang berbanding terbalik itu hanya hukum Boyle. Tekanan berbanding terbalik dengan volume. P per T sama dengan konstan. Yang berbanding terbalik hanya tekanan dengan volume. Kalau temperatur dengan volume ini berbanding lurus. Artinya karena di sini ada dua temperatur, awalnya 1,6, ketika kita pindahkan ke yang temperaturnya lebih tinggi, berarti perkiraan kita harus lebih besar dari 1,6 liter. Harus selalu punya prediksi di awal untuk mengasah logikanya. Baru masukkan ke ini persamaan untuk hukum Charles, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Setelah dicari, betul ya, jawabannya lebih besar dari 1,6 liter. Oke. Lalu yang keempat, setelah yang kelima ya, setelah hukum gabungan, kita kenal ada yang namanya prinsip Avogadro. Isinya ini, bila reaksi antar gas berlangsung pada tekanan dan temperatur yang tetap, maka perbandingan volume gas ini setara dengan perbandingan mol. Ini hanya berlaku kalau pada tekanan dan temperatur yang tetap. Maka dua variabel lain, volume dan mol, ini setara. Jadi kalau misalnya kita punya persamaan ini sudah setara, satu molekul hidrogen bereaksi dengan satu molekul klor menghasilkan 2 molekul hidrogen klorida. Ini kan perbandingannya 1, 1, 2. Kita bisa membacanya 1 mol melalui mol, 1 mol bereaksi dengan 1 mol menghasilkan 2 mol. Atau kalau ini disebutkan di soal misalnya pada temperatur dan tekanan tetap, kita bisa saja membacanya 1 liter gas hidrogen bereaksi dengan 1 liter gas klorin menghasilkan 2 liter gas hidrogen klorida. Ya, jadi ini terkadang suka, kalau yang tidak paham prinsip Avogadro,
akan kebingungan atau merasa informasinya kurang lengkap di soal tersebut. Padahal perbandingan, misalnya dinyatakannya dalam liter, disebutkan reaksi tersebut berlangsung pada tekanan dan temperatur yang tetap. Nah, liter tersebut itu sebetulnya sama dengan perbandingan molnya. Ya, kalau kita ingat prinsip Avogadro. Nah, dari kelima, ya, ada 3 hukum Charles, hukum gabungan, kemudian prinsip Avogadro. Akhirnya ini kita bisa kombinasikan, ini dari hukum gabungan, dari prinsip Avogadro, kemudian kita bisa dapat tetapan gas. Dari sini muncul ya hukum gas ideal. PV sama dengan nRT. Gas dikatakan ideal bila mematuhi hukum gas ideal pada semua rentang temperatur, tekanan, volume, dan jumlah mol. Ya. Dalam stoikiometrinya itu alat bantu ya yang bisa kita gunakan, karena kan biasanya kita tahu dari informasinya dalam massa, misalnya kalau larutan kita cari dilarutkan ke berapa volumenya, berapa massa molarnya. Setelah kita tahu mol, kita bisa gunakan koefisien untuk mencari mana yang ditanyakan. Kalau di sini karena informasinya bisa dalam bentuk mol, volume, tekanan, itu yang harus kita cari dulu menggunakan apakah cukup dengan persamaan hukum tertentu atau kita harus cari dengan persamaan gas ideal. Itu tergantung dari informasinya nanti seperti apa ya. Kemudian di sini kita sering mendengar kata molar ya, atau dalam hal ini volume molar. Setiap ada kata-kata molar artinya itu untuk setiap 1 mol gas. Volume molar adalah volume yang diisi oleh 1 mol gas. Pada kondisi tekanan dan temperatur standar, STP ini didefinisikan temperaturnya 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atm. Untuk gas ideal, apapun gasnya, volume molar pada keadaan STP adalah 22,4 liter. Ini contohnya untuk helium, xenon, metana. Kalau jumlahnya ada 1 mol, volume molarnya sama, 22,4. Jadi, nanti dalam penyelesaian soal stoikiometri, boleh misalnya kita ubah dulu ke STP, pokoknya ketika ditanyakan volume, kita kalikan 22,4 ya untuk setiap 1 molnya. Nanti ketika ditanyakan pada temperatur yang lain, kita gunakan hubungan hukum yang sesuai ya. Kita lihat contohnya. Aplikasi dari volume molar gas. Yang ditanyakan berapa liter nitrogen yang akan dihasilkan pada 1 atm dan 25 derajat Celcius dari dekomposisi 150 gram natrium nitrida. Dari sini kan kita bisa cari massa dibagi massa molar sekian mol. Dari mol, kita tahu setiap 1 mol volume molarnya 22,4. Ini berapa mol? Kita kalikan dengan, ini NaN3 ya. Kita lihat dulu persamaan reaksi yang setaranya. Yang ditanyakan adalah nitrogen. Ini 150 dibagi 65 itu baru mol natrium nitrida. Yang ditanyakan nitrogen berarti 3/2. Sampai sini kita punya mol nitrogennya. Kalau untuk di slide ini kita pakai volume molar. Jadi mol nitrogen kita cari berapa sih volumenya pada STP. Kali 22,4. Kemudian kita gunakan hukum Charles untuk mencari berapa volumenya tapi pada temperatur 25 derajat Celcius. Kalau STP kan pada 0 derajat Celcius. Kita pakai hukum Charles, ini dalam satuan Kelvin temperaturnya. T-nya, T2-nya ini pada 25 derajat Celcius, 298. T1-nya STP 273 dikali volumenya pada STP 77,5. Sebetulnya kan ada cara yang lebih praktis ya. Kita langsung saja pakai persamaan gas ideal.
PV sama dengan nRT. PV sama dengan nRT. Yang ditanyakan volumenya, molnya, mol nitrogennya berapa, kali R, kemudian temperaturnya pakai yang 298 Kelvin, tekanannya 1 atm. Nah, perhatikan ini nilai R itu kan ada 2, 0,0821. Ini satuannya liter atm per mol Kelvin. Lalu satu lagi 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, perhatikan satuan supaya kita tahu mana sih angka yang tetapan mana yang kita gunakan. Karena di sini ada liter atm, ya, kita pakai yang 0,0821. Hasilnya sama saja. Ini kalau kita pakai volume molar, yang ini kalau Nah, yang ini kalau kita pakai cara langsung, ya. Ini menggunakan nRT per P. Kita pakai yang tetapan gasnya 0,0821. Hasilnya sama-sama 84,6. Slide sebelum ini untuk penentuan nilai R. Kalau pada STP, tekanan 1 atm, temperaturnya 273,15 Kelvin. Ya, tadi ada yang terlewat pada saat hukum Charles. Dari eksperimen pada hukum Charles, ini kalau kita tarik ke temperatur ke sumbu X sama dengan ke sumbu Y sama dengan 0, ya, ke volume sama dengan 0, ini kita akan dapatkan temperatur absolut, ya, sebesar 273,15. Ya, jadi angka 273,15 itu diperoleh dari eksperimen hubungan antara volume dengan temperatur. Ya. Jadi kalau kita masukkan semua kondisi pada STP, akhirnya kita bisa dapatkan konstantanya itu adalah 0,0821. Biasanya kita bulatkan. Liter atm per mol Kelvin. Oke. Nah, sisanya ini stoikiometri sebetulnya. Tinggal kita aplikasikan hukum-hukum gas yang tadi kita pelajari ke dalam stoikiometri tersebut. Kita lihat contohnya. Dalam suatu percobaan di lab, labu bundar 250 ml digunakan untuk mengumpulkan gas hasil dari suatu reaksi. Tentukan berapa gram natrium karbonat yang diperlukan untuk memperoleh karbon dioksida dalam jumlah yang cukup untuk mengisi labu pada 738 torr dan 23 derajat Celcius. Ini satuan-satuan yang nantinya harus kita konversi. Reaksinya ini diberikan, jadi reaksi antara natrium karbonat direaksikan dengan HCl, menghasilkan natrium klorida dan karbon dioksida serta air, uap air. Nah, di sini kita tahu yang ditanyakan ini pada kondisi 738 torr, kemudian temperaturnya 23 derajat Celcius, berapa CO2-nya ya? Kita ubah dulu tekanannya. Tadi torr itu sama dengan milimeter Hg. Berarti kita bagi dengan 760. Itu sekian atm. Lalu ini ditampung pada wadah 250 ml. Berarti itu sama saja dengan volume gasnya. Karena volume gas kan mengikuti wadahnya. Berarti ini 0,25 liter. Untuk mengetahui jumlah CO2 yang ditanyakan itu nantinya gram, ya, massa. Kita pakai persamaan reaksi dulu untuk mengetahui berapa jumlah molnya. Mol CO2, mol sama dengan PV per RT. Tekanannya kita pakai tekanan sudah dalam atmosfer, volumenya volume wadah, R-nya 0,081, T-nya pakai 296 Kelvin. Ya. Berarti ini diperoleh langsung mol karbon dioksidanya 9,899 kali 10 pangkat min 3. Ini adalah, jadi ini dibalik ya. Yang ditanya berapa gram Na2CO3 supaya dihasilkan suatu gas yang mengisi volume 0,25 liter pada 738 torr dan 23 derajat
Celcius. Jadi 3 besaran ini sudah diketahui. Tekanannya, volume, temperatur. Kita cari, berapa mol karbon dioksida yang dihasilkan. Baru setelah itu kita gunakan persamaan reaksinya yang setara. Mol CO2 di sini sama ya dengan mol natrium karbonat. Perbandingannya koefisiennya 1:1. Sudah, berarti ini adalah mol yang sama dengan mol karbonat. Tinggal karena dicari masanya, tinggal kalikan massa molar 106. Jawabannya 1,06 gram natrium karbonat. Di persamaan stoikiometri biasa ya, hanya saja yang membedakan di sini gasnya, satuannya atau konsentrasi gasnya dinyatakan dengan 4 keadaan tadi. Volume, tekanan, temperatur, dan jumlah mol. Kita tinggal pakai hukum gas ideal atau persamaan lainnya untuk membantu mencari berapa sih jumlah gas tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Kalau tidak ada, kita coba lihat yang ini. Gas hidrogen dapat dihasilkan dari reaksi antara gas metana dan uap air berdasarkan reaksi berikut. Kita cek ini sudah setara belum? C-nya 1, H-nya 6, O-nya 1. Sudah ya. Dalam suatu eksperimen, 25,5 liter gas metana diukur pada, berarti ini ada volume, tekanan, temperatur. Kita bisa menghitung berapa mol metana. Dicampur dengan 22,8 juga liter temperatur. Berarti di sini kita bisa menghitung berapa mol H2O. Reaksi ini menghasilkan 26,2 liter gas hidrogen. 26,2 liter pada keadaan STP. Tentukan persen hasil dari reaksi tersebut. Kan mirip ya dengan stoikiometri biasa. Berarti apa dulu nih yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui mol masing-masing reaksi? Kita hitung dulu ya. N, CH4, silakan sambil dihitung sama-sama. P-nya 732 per 760. PV, V-nya 25,5. 0,082 RT, T-nya 298. Silakan dihitung. NH2O 702 per 760 kali 22,8, 0,82 kali 125 ditambah 273. 398. Coba dihitung dulu. Berapa mol yang pertama? 25,5 dibagi 0,5. Yang pertama berapa mol? 1, berapa? Sediakan kalkulatornya ya, kalau ini menyangkut soal-soal stoikiometri, kita pasti banyak menghitung. Sediakan kalkulator supaya kita bisa sama-sama saling mengoreksi. 1,005, Bu. 1,0. Nah, kalau yang H2O 0,645. Silakan sambil sama-sama dicek ya. Lalu, nah, jadi informasi soal itu kita bisa ubah seperti ini. 1,005 mol metana bereaksi dengan 0,645 mol air, menghasilkan 26,2 liter. Itu kan soal stoikiometri biasa. Dari sini berarti ada konsep, ingat ya, reagen pembatas. Kita harus menentukan dulu, karena di sini dicari persen hasil. 26,2 liter itu adalah
yang kita peroleh pada eksperimen. Untuk mencari persen hasil, berarti kita harus tahu berapa sih volume teoritisnya. Untuk mencari volume teoritis, ya harus didasarkan pada reagen pembatasnya. Karena di sini koefisiennya kan 1:1. Molnya berbeda. Ini tidak habis bereaksi, ada yang bersisa. Yang reagen pembatasnya di sini berarti ini ya, karena lebih koefisiennya 1:1, yang lebih kecil adalah air. Reagen pembatasnya berarti air, dia akan habis lebih dulu. Berarti yang harus kita cari sekarang mol H2 teoritis. Teoritis ini sama dengan 3/1 ya. Kali mol H2. Oh. Berarti 3 kali 0,645 kali 3 1,936 mol teoritis. Kalau kita boleh pakai perbandingan apa saja ya, mau pakai perbandingan volume, mau pakai perbandingan mol, itu hasilnya persennya akan sama saja. Sekarang kita coba volume teoritisnya. Volume H2 teoritisnya. Pada keadaan, pada STP. Kalau pada STP kan untuk mudahnya kita tinggal kalikan 22,4 ya. Mol kali 22,4 liter per mol. Kali 22,4. Jadi volume teoritisnya harusnya dihasilkan 43,3 liter. Sedangkan pada soal ini diperoleh 26,2 liter pada keadaan STP. Yang ditanyakan persen hasil. Persen hasil berapa yang kita peroleh pada eksperimen 26,2 liter dibagi teoritisnya 43,3 liter kali 100%. 26,2 kali 100. Jawabannya sekitar 60,4% ya. Nah ya, masih ingat kalau konsep stoikiometri itu akan selalu ada ya di soal hitungan manapun. Nanti di semester 2 juga jangan dilupakan. Kita akan membahas lebih dalam lagi pada konsep kesetimbangan. Kesetimbangan juga macam-macam nanti. Itu akan kita pelajari di semester 2. Jadi jangan dilupakan ya, meskipun sudah bebas nanti dari semester 1, tapi materinya itu akan masih berkaitan. Ada yang ditanyakan dulu soal ini? Sudah terbayang? Izin bertanya, persen hasil ini berarti boleh volume per volume atau mol per mol gitu ya, Bu? Kalau kalau misalnya massa per massa gitu berarti lebih masuknya ke persen massa kan? Persen massa, sebetulnya persen hasil asal perbandingannya sama antara besaran yang sama itu akan sama saja. Contoh misalnya ini, kalau kita ubah ke mol, ini kita sudah dapat mol teoritisnya. Tinggal kita ubah ini. Kalau 26, kan PV NRT berarti PV per RT. Ini kita pakai STP 1, kemudian volumenya 26,2, R-nya 0,82. Maaf, iya betul. 0,082 kali T-nya 273. Nah, ini kita dapat molnya. Kita boleh pakai mol di sini dibagi dengan 1,936 kali 100%, hasilnya akan sama saja 60,4%. Jadi asal perbandingannya sama. Persen massa, persen hasil dalam bentuk massa eksperimen dibagi massa teoritis kali 100%. Cuman karena ini gas kan biasa satuannya volume, tekanan. Jadi kita pakai bukan massa, tapi volume. Tapi pakai mol juga hasilnya akan sama saja. Ya, yang penting persen teoritis itu persen hasil, bukan persen teoritis, persen hasil, yield, recovery itu berapa yang kita peroleh di eksperimen dibagi dengan teoritisnya berapa kali 100%.
kelasnya? Ya, Jadi jelas, Bu. Terima kasih, Bu. tengah slide dari bab ini sudah tergambar ya. Intinya di sini yang dibahas adalah gas. Kita harus tahu sifat-sifat gas, bagaimana hubungan antara temperatur, tekanan, volume, dan jumlah mol. Nanti akan kita terapkan pada stoikiometri. Oke. Nah, sebagai tambahan, ini dari hukum-hukum yang sudah kita bahas, ada hukum Dalton. Hukum Dalton ini menjelaskan tekanan parsial. Menyatakan bahwa kalau kita punya campuran gas, syaratnya tidak saling bereaksi ya. Maka tekanan total ini adalah jumlah tekanan parsial dari masing-masing gas. P total sama dengan, kalau misalnya di sini ada 3 campuran gas A, B, C, maka PA ditambah PB ditambah PC. Ini bisa kita uraikan menggunakan persamaan gas ideal. P sama dengan Na kali R kali T per V, begitu juga dengan tekanan B dan C. Lalu molnya kita keluarkan, ini sama saja dengan mol total. Dikali R kali T per V. Jadi di sini kita punya hubungan P total itu sama dengan N total dikali R kali T per V. Jadi prinsipnya pokoknya kalau ada gas yang tidak saling bereaksi, maka tekanan campuran sama dengan perjumlahan dari tekanan masing-masing gasnya. Contoh, ada campuran helium dan oksigen. Digunakan sebagai campuran gas untuk tangki penyelam scuba. Untuk tujuan penyelaman tertentu, 46 liter helium dan 12 liter oksigen pada 25 derajat Celcius dan 1 atm dipompa ke dalam tangki dengan volume 5 liter. Di sini berarti harusnya ini kan dari 46 ke 12 kita kompres ke dalam tabung 5 liter. Pasti tekanannya akan jauh lebih besar. Nah, pertanyaannya, tentukan tekanan parsial setiap gas dan berapa tekanan total dalam tangki pada temperatur yang sama. Berarti di sini yang berubah apa? Ada volume ya, dan ATM, tekanan. Volume berbanding terbalik dengan tekanan. Jadi kita bisa lihat di sini ini hanya menggunakan persamaan Boyle ya. Temperaturnya sama. Diasumsikan temperatur gas sebelum dan setelah dimasukkan ke dalam tangki sama 25 derajat Celcius sehingga tekanan parsial setiap gas dapat dihitung menggunakan hukum boleh hukum gabungan gas, boleh pakai hukum Boyle karena temperaturnya sama. Berdasarkan hukum Boyle, kita harus punya prediksi dulu nih. Heliumnya. Heliumnya awalnya 46, dikompresi menjadi 5 liter. Artinya pasti tekanannya jauh lebih besar dari 1 atm. Sebelum kita menghitung, kita punya prediksi dulu supaya kita bisa ngecek, oh hitungan kita sudah benar atau belum cara kita mengerjakan. Di sini P1 kali P1 per V2, betul ya, jauh lebih besar dari 1 atm. Kemudian oksigennya juga ini sama-sama kompresi dari 12 ke 5 liter. Pasti tekanannya jauh lebih besar dari 1. Jawabannya betul, 2,4 atm. Yang ditanyakan tadi tekanan parsial. Tekanan parsial ya, karena ini tidak bereaksi, kita hanya mengkonversi dari tekanan awalnya 1 atm ketika diubah ke volume yang lebih kecil, ini kita pakai hukum Boyle. Lalu ditanyakan tekanan total. Ini aplikasi dari hukum Dalton. Kedua gas tersebut tidak saling bereaksi, maka tekanan total adalah penjumlahan dari tekanan masing-masing gas. Jadi tinggal kita jumlahkan 9,2 ditambah 2,4. Ini adalah tekanan total. Nah, jadi pahami kapan kita harus menggunakan hukum yang mana. Kesulitannya hanya itu. Tapi ketika kita sudah tahu molnya, kalau sudah dalam bentuk mol itu tinggal kita gunakan persamaan reaksi stoikiometri biasa untuk tahu apa yang ditanyakan ya. Nah, dari hukum Dalton ini kita juga bisa punya hubungan antara fraksi mol, tekanan parsial dan tekanan total. Masih ingat definisi fraksi ya? Fraksi mol gas A dalam campuran gas didefinisikan sebagai kalau fraksi berarti berapa mol, misalnya ini fraksi mol A. Berapa mol A dibagi mol total.
Kalau misalnya ini ada 2 campuran gas, berarti mol A sama dengan mol gas A ditambah mol gas B. Pada kondisi V, volume dan temperatur tetap, maka nilai ini akan menjadi suatu konstanta. Lalu untuk campuran gas, berarti kita pakai persamaan gas ideal ya. Mol itu adalah PV per RT. Mol A berarti seperti ini. Kita definisikan juga untuk B, tapi di sini P per RT-nya kan konstanta. Kemudian ini kalau kita sederhanakan, intinya kita akan punya, kalau ingin mencari fraksi mol untuk suatu gas dalam campuran, kita boleh menggunakan perbandingan tekanan gas tersebut dibagi dengan tekanan total. Hasilnya akan sama saja. Jadi fraksi mol ini boleh misalnya fraksi mol A sama dengan Na per N total, ini akan sama saja dengan tekanan gas A dibagi tekanan total. Atau kalau dibalik tadi, ini berapa fraksi, kita pakai persoal yang sama, berapa fraksi mol oksigen? Oksigen 2,4 dibagi 11,6. Helium 9,2 dibagi 11,6. Ini kalau kita jumlahkan, yang namanya fraksi itu akan sama dengan 1. Ya, jumlah maksimum dari fraksi itu sama dengan 1. Kita lihat contoh soalnya. Sebanyak 250 ml metana pada 35 derajat dan 0,55 atm dengan 750 ml propana pada, ini ada 3 variabel ya, volume, temperatur, tekanan. Berarti dari sini kita bisa saja menggunakan mol, kita tahu molnya, NCH4 bisa diketahui, N propana diketahui juga, dimasukkan ke dalam tangki 10 liter. Tentukan fraksi mol metana dalam campuran. Ini bisa pakai 2 cara. Cara yang pertama ya seperti biasa, kita cari fraksi molnya, cari mol masing-masing, lalu kita jumlahkan mol totalnya. Maka fraksi mol dari metana NCH4 dibagi dengan NCH4 ditambah NC3H8. Atau di sini tentukan fraksi mol dalam campuran. Kita bisa pakai, itu kalau pada ada perubahan volume ya, maaf. Kita tahunya ini fraksi mol pada belum diubah ke dalam 10 liter ya. Berarti di sini kita pakai, ini awalnya punya 250. Kita masukkan ke dalam 10 liter. Berarti kan ekspansi ya. Tekanannya pasti lebih kecil dibandingkan dengan tekanan awal. Di sini 0,55 atm. Berarti kalau kita pakai hukum Boyle, perubahan volume akan mengakibatkan perubahan tekanan berbanding terbalik. Hasilnya betul ya, jauh lebih kecil dari 0,55. Begitu juga dengan C3H8. Awalnya 1,5 atm dimasukkan ke dalam tangki 10 liter. Hasilnya akan lebih kecil dari 1,5. Nah, ini berarti untuk lebih mudahnya kita pakai fraksinya menggunakan perbandingan tekanan. Sama seperti soal yang ini. Setelah diketahui tekanan parsial masing-masing gas, maka fraksi mol itu sama dengan tekanan parsial gas tersebut dibagi dengan tekanan total. Kalau kita pakai cara yang tadi, ini dari molnya ini harus ada konversi ke volume, jadi bolak-balik ya. Jadi betul, memang cara yang paling mudah kita langsung konversi ke dalam bentuk berapa tekanan kalau pada kondisi yang lain, pada volume yang berbeda. Oke. Ada yang bertanyakan dulu? Silakan, kalau ada yang belum dipahami dipotong saja seperti biasa ya. Contoh yang lain. Campuran dalam tabung gas 75 liter terdiri dari 122 mol nitrogen, 137 mol C3H8, dan 212 mol CO2
pada 200 Kelvin. Nah, kalau ini sudah diketahui dalam satu wadah ada sekian mol. Berarti kita bisa tahu fraksi molnya. Jumlah mol totalnya tinggal kita jumlahkan 122, 137, 212. Mol nitrogen, fraksi mol nitrogen berarti 122 dibagi mol total. Mol C3H8, 137 dibagi mol total. Mol CO2, 212 dibagi mol total. Kalau kita jumlahkan ketiga fraksi ini hasilnya akan sama dengan 1. Ya. Tentukan tekanan total gas dan tekanan parsial CO2 dalam tabung gas. Ini tadi kita sudah hitung mol totalnya, tinggal dijumlah ya. Kita bisa cari tekanan total karena kita sudah tahu mol totalnya. 471, R-nya 0,0821, T-nya di sini dicari pada 200 Kelvin, volumenya pada 75 liter. Ini adalah tekanan total. Fraksinya CO2 tadi ya, 212 dibagi N total 0,45. Nah, sekarang tekanan parsial CO2 kita kalau tadi X CO2 sama dengan P CO2 per P total, maka dari sini kan kita bisa cari tekanan atau tekanan parsial suatu zat A itu sama saja dengan fraksi mol gas A dikali dengan P total. Ya. Di PCO2 berarti berapa fraksi mol CO2-nya? 0,45 dikali tekanan totalnya dari sini 103. Hasilnya 46,4. Kalian nanti boleh buktikan. Hitung nanti X untuk N2 berapa, untuk C3H8 berapa. Kalikan semuanya dengan tekanan total. Hasilnya nanti 46,4 ditambah dengan berapa tekanan propana ditambah dengan tekanan nitrogen, hasilnya akan sama dengan 103. Ya. Jadi tambahannya selain hukum Boyle, Charles, Gay-Lussac, prinsip Avogadro, hukum gabungan gas, gas ideal, ini ada hukum Dalton yang menyatakan bahwa tekanan total itu untuk gas yang tidak saling bereaksi akan sama dengan penjumlahan dari tekanan parsial masing-masing gas. Nah, aplikasi dari tekanan parsial Dalton, ini kita bisa mengumpulkan gas di atas air. Ini seharusnya ada eksperimennya kalau kalian melakukan praktikum langsung di laboratorium. Ya, modul ini rasanya ada. Gas yang tidak bereaksi dengan air, ini dapat dijebak dan dikumpulkan di atas air. Jadi, prinsipnya mirip ya dengan tadi manometer atau barometer. Nanti ini kita balik suatu wadah yang menghadap ke permukaan air air ini terbuka. Jadi air ini bisa, tekanan udara bisa mendesak air masuk ke dalam wadah tersebut. Ya. Ketika gas dialirkan, ini misalnya hasil dari suatu reaksi dihubungkan ke dalam wadah ini. Ini akan memperbesar tekanan parsial gas dan mendesak air ke bawah. Jadi gasnya ini mendesak air ke yang asalnya tingginya seperti ini akan mendesak air ke bawah. Sehingga botol bisa diisi penuh dengan gas dan uap air. Bagaimana cara kita menghitung tekanan totalnya? Tekanan total ini sama dengan tekanan gas ditambah dengan tekanan uap air. Karena di atas uap air ini makanya kenapa disebut wet gas, ini bukan gas kering, tapi di sini campuran dari gas uap air dan juga gas hasil reaksi. Jadi tekanan gas keringnya tanpa uap airnya, ini kita harus cari dari tekanan total dikurangi dengan tekanan H2O. Ya, contoh misalnya, sampel gas oksigen dikumpulkan di atas air pada 20 derajat Celcius dan tekanan 738 torr hingga volumenya 310 ml. Tekanan uap air pada 20 derajat Celcius adalah 17,54. Ini pada kondisi yang sama. Ya. Untuk mencari berapa tekanan gas keringnya, ini kita harus koreksi dengan tekanan uap air. Yang pertama, tentukan tekanan parsial dari oksigen.
P totalnya ini diukur ternyata 738. Yang ditanyakan oksigen saja, bukan dengan uap air. Di dalam wadah itu di dalam botol kan ada uap airnya. Jadi harus kita kurangi dengan 17,54 ton. Ini yang nantinya baru kita pakai ke dalam persamaan gas ideal misalnya kalau diperlukan. Ini adalah tekanan gas oksigen saja. Yang B, tentukan volume gas kering pada STP. Kalau ini kan pada 20 derajat Celcius. Yang ditanyakan volume gas kering pada STP. Kondisi awalnya volume tekanannya 720, volumenya 310 ya dari volume wadah. Lalu T1-nya 293 dari 20 derajat Celcius ya. Sedangkan kondisi STP ini 1 atm 0 derajat Celcius, tekanannya 760 torr, nah T2-nya 273, tinggal kita masukkan ke persamaan hukum gabungan ya, karena ada 3 variabel, tekanan, volume, dan temperatur. Yang dicari adalah volume pada STP. Tekanannya, ini STP diketahui, temperaturnya diketahui, volumenya yang belum. Jawabannya 274. Sesuai dengan logikanya tidak. STP itu 0. Berarti temperatur diturunkan, volume juga semakin kecil ya. Karena temperatur berbanding lurus dengan volume. Awalnya kita punya 310, jawabannya pada STP harus lebih kecil dari 310. Betul ya? 274. Jadi biasakan untuk selalu mengecek jawaban hitungan. Kalau memang ada cara berpikir logisnya, mengecek jawabannya masuk akal atau tidak, itu harus selalu kita lakukan. Sekalian mengasah kemampuan berpikir logisnya. Jadi jangan sekedar masukkan kalkulator, menghitung, dapat angkanya. Tapi coba cek kembali jawabannya. Betul atau sesuai, masuk akal atau tidak. Ya. Contoh lain. Perhatikan diagram di bawah ini yang menggambarkan 3 campuran gas A dan B. A yang berwarna hijau, B yang berwarna merah. Ini soal konsep ya. Jika tekanan total campuran adalah 1 atm, gambar mana yang sesuai dengan campuran untuk tekanan parsial A-nya sama dengan 0,6. Berarti kalau P totalnya 1 atm, PA-nya 0,6 atm, maka PB-nya 0,4 atm. Kita bisa ubah ini dalam sebuah fraksi ya, atau perbandingan. Fraksi A itu, atau perbandingan tekanan A dengan tekanan B, berapa? 6:4 atau 3:2, mana yang menunjukkan kondisi tersebut? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Atau kita bisa hitung lah ini. Ya, kita bisa hitung berapa tekanan parsial gas A yang warna hijau di dalam tabung yang nomor 1 ini kalau tekanan totalnya 1 atm. PA-nya berapa? Ada berapa bola di sini? 1, 2, 3, 4. Kita hitung fraksinya. Jumlahnya 4. Totalnya tadi 4, 5, 6, 7, 8. Ini fraksi gas A. Kali tekanan totalnya 1 atm. Berarti yang ini setengah ya. Setengah atm. Berarti PB-nya juga sama. Setengah atm. 4/8 juga. Karena kita cari yang ini. PA, A yang hijau, 1, 2, 3, 4. Dibagi, totalnya 6. 5, 6. 6 kali 1 atm. Berarti ini 2/3. Atau 0,67 ya. 2/3 atm. Berarti PB-nya ini 1/3 atm. Jadi bukan itu ya, jawabannya berarti yang kedua. Yang kedua, coba kita hitung. PA-nya yang hijau, 1, 2, 3 per 4, 5.
kali 1 ATM. 0,6 ya. TB-nya, kan yang merah, 2/5 kali 1 ATM, 0,4 ATM. Bisa. Jadi jawabannya yang kedua. Mana yang sesuai dengan campuran untuk tekanan parsial A sama dengan 0,6? Jawabannya yang kedua. Berapa tekanan parsial A dalam campuran lainnya? Ini sudah kita hitung. Yang nomor 1, 0,5 ATM. Berapa tekanan parsial B dalam setiap campuran? Ini B-nya 0,5 ATM. Yang satu lagi, 2/3 dan 1/3 ATM. Bisa dipahami aplikasi dari hukum Dalton. Ada yang ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita lihat contoh soal berikutnya. Dalam suatu labu dengan volume 12 liter, dialirkan sekian gram gas oksigen dan 12,7 gram gas hidrogen. Kedua gas dibiarkan bereaksi pada temperatur 162 derajat Celcius. Setelah reaksi berakhir, tentukan tekanan total campuran gas. Bagaimana ini awalnya? Ini bereaksi ya. Jadi tadi kan kalau Dalton ketika tekanan total itu sama dengan penjumlahan tekanan parsial masing-masing gas kalau tidak bereaksi. Ini kita reaksikan dulu. Reaksinya antara O2 dan H2. Ini gas. Hasilnya menjadi apa nih kira-kira? Air ya. O2 dan H2 menghasilkan air. Berapa jumlahnya? Ini informasinya dalam bentuk gram. Berarti kita bisa cari mol ya. 87,5/32. Yang ini 12,7/2. Ini kita dapat berapa molnya. Kemudian apa yang harus kita lakukan di sini? Ini koefisiennya kita setara belum? O-nya 2, H-nya. Apakah keduanya habis bereaksi? Coba kita hitung. Berapa mol O2? 87,5 bagi 32. Ini 2,73 ya. 12,7 bagi 2, 6,5. Mana yang jadi reagen pembatas? O2 atau H2? O2, Bu. Ya, ini yang jadi reagen pembatas. Reagen pembatas. Sekarang kita harus cari kedua gas dibiarkan bereaksi. Setelah reaksi berakhir, tentukan tekanan total campuran gas. Berapa gas atau berapa uap air yang terbentuk? Jadi kalau kita coba buat, karena ada yang bersisa, 2H2 gas menjadi 2H2O. Mula-mula reaksi sisa ya. Mula-mulanya O2-nya 2,73, H2-nya 6,35. Yang jadi reagen pembatas O2 ya 2,73. Ini berarti 2 kali 2,73 kurangi 5,46. Ini bertambah 5,46. Ini habis 6,35 dikurangi 5,46, 0,89. Ini 5,46. Berapa tekanan total campuran? Ini baru mol ya. Berarti kita tahu N total sama dengan 0,89 ditambah 5,46. 0,89 tambah 5,46, 6,35 mol. N total, ditanyakan P total. Sama dengan N total
kali PV NRT per 6,35 mol kali 0,082 liter ATM per mol Kelvin. T-nya ini 162 tambah 273 berarti 435 ya. Kali 435 Kelvin dibagi volumenya 12 liter. Kelvin mol. Berarti ini satuannya nanti ATM. Berapa jawabannya? 6,35 kali 0,082 kali 435 dibagi 12. 18,87. Nanti silakan dicek lagi jawabannya ya. Ini adalah P total. Sekarang yang ditanyakan, berapa tekanan parsial gas reaktan yang tersisa dalam campuran? Ini jawaban yang A. Siapa yang bersisa? Yang bersisa H2, ya, pH2. Tekanan totalnya diketahui, molnya diketahui. Kita tinggal pakai fraksi ya. Berarti 0,89 dibagi 6,35 dikali 18,87. Cara yang pertama ini. Kita kali 0,89 dibagi 6,35. Jawabannya 2,64 ATM. Ini cara yang pertama. Bisa pakai cara yang lain? Karena diketahui molnya, kita bisa pakai langsung persamaan gas ideal ya. PVNRT. Tekanannya yang dicari, N-nya ada, R-nya ada, T-nya pakai 435, volumenya 12, hasilnya akan sama saja. Jadi dalam stoikiometri itu biasanya tidak hanya ada satu kemungkinan penyelesaian. Kita bisa pakai cara lain, mana yang pertama kali terpikirkan atau yang paling mudah, silahkan pakai jalan itu. Ya. Oke, sudah lebih terbayang apa yang ditanyakan, yang dipelajari di bab ini. Dan kalau stoikiometri itu banyak sekali yang mungkin ditanyakan. Tapi yang penting asal kita tahu prinsipnya, menggunakan persamaan reaksi yang setara, ada reagen pembatas, asal bisa mengkonversi ke dalam jumlah mol yang bisa kita perbandingkan. Nah, tergantung itu zatnya apa. Kalau larutan molaritas, kalau gas biasanya tekanan, volume, kalau padatan misalnya massa, hanya itu tinggal dibolak-balik ya. Kalau stoikiometri melatih kemampuan analisis ya. Kalau di gas, nah ini perhatikan karena kondisinya biasanya berbeda ya. Diketahui dalam kondisi yang pertama bisa temperaturnya berapa, yang ditanyakan pada kondisi yang lain. Nah, itu gunakan hukum gas yang sesuai. Oke. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Itu yang M total itu yang ketika sudah sisa ya, Bu? Nah, betul. Yang bersisa. Baik, Bu, terima kasih. Nanti ya ini banyak nanti dipakai di apa ya, kesetimbangan atau pokoknya kalian harus teliti lah ya. Di gas juga ini mungkin misalnya diketahuinya kesetimbangan sih nanti ya, tekanan total, kemudian nanti kalau tekanan tuh boleh ya kalian nanti di kesetimbangan terutama yang akan dibahas di semester 2 ya. Mula-mula reaksi setimbang itu tidak hanya kalau dalam larutan kan ini dalam satuan molaritas. Kalau kebanyakan kan pada umumnya kita awalnya menggunakan mol ya, berapa mol awal yang bereaksi yang bersisa. Dalam kesetimbangan nanti menghitung tetapan kesetimbangan asam, basa atau kelarutan itu dalam konsentrasi molaritas, boleh dalam satuan molaritas. Lalu untuk yang kesetimbangan gas ini juga nanti boleh misalnya mula-mulanya ada sekian ATM yang bereaksi berapa sekian atmosfer, yang sisanya berapa. Nanti ada kita harus cerdik lah, harus bisa melihat kira-kira dari apakah N totalnya atau P totalnya itu bisa menjadi salah satu sumber utama kita menyelesaikan soal-soal berikutnya. Jadi kalau stoikiometri harus sering latihan, harus bisa melihat kira-kira dari mana nih awalnya mengerjakan soal tersebut,
Ya, kapan kita menggunakan mula-mula reaksi setimbang, kapan kita menggunakan cari reagen pembatasnya. Kalau di soal sudah diketahui, oh dengan reaksi berlebih, ya, salah satunya berlebih, itu sudah tidak perlu cari reagen pembatas. Oh berarti habis bereaksi yang ditanyakan misalnya, atau yang diketahuinya. Ya, intinya banyak latihan kalau tentang stoikiometri. Oke, ada lagi? Masih ada waktu sedikit lagi. Bu, Ya, kalau dia nomor-nomor sebelumnya itu kan nggak direaksiin dulu kan, Bu? Langsung molar dijumlahin gitu. tergantung informasinya. Kalau ini kan ada setelah reaksi berakhir. Jadi kita tahu oh oksigen dan hidrogen ini pasti bereaksi. Tapi kalau tadi misalkan hanya campuran, campuran di sini tidak disebutkan memangnya bereaksi atau tidak. Tapi kalau ini enggak ya. Contohnya mana ya? Tadi misalnya yang dalam tangki untuk scuba, ya campurannya disebutkan itu tidak bereaksi. Jadi tergantung dari redaksi soal, kita harus bisa memahami apakah itu direaksikan terlebih dahulu atau sudah berada dalam bentuk campuran dengan masing-masing mol sekian dan itu tidak bereaksi. Ya, jadi pahami nanti redaksi soalnya seperti apa. Kita lihatlah nanti minggu depan berarti ya untuk soal gas. Hari Jumat kita review dulu bahan ujian, bahan kuis kedua ya. Ini sedikit lagi. Kita selesaikan Selasa depan, langsung disambung dengan soal latihannya. Baru Jumat depannya kita masuk ke bab terakhir. Oke. Sedikit lagi ya, supaya nanti tinggal teori kinetika. Salah satu sifat gas, ini contoh kalau misalnya kita menyemprotkan parfum gitu ya, maka dengan cepat kita bisa langsung mencium wanginya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sifat gas itu dia bergerak acak secara bebas. Kurang lebih seperti ini. Kalau kita semprotkan ini ke dalam suatu ruang, dia akan dengan cepat menyebar. Dalam keadaan gas, partikel dengan mudah berdifusi. Proses itu kita sebut sebagai difusi. Bergerak di antara molekul gas lainnya sehingga dapat menyebar mengisi ruang. Gerakan partikel gas yang berdifusi ini adalah gerakan acak akibat bertabrakan dengan partikel gas lain di udara. Ada satu peristiwa lagi namanya efusi. Bedanya kalau difusi itu gerak bebas di suatu ruang. Kalau efusi ini melewati celah sempit. Ya. Dari sini ada hukum yang terakhir yang dibahas di bab gas. Ini ada hukum Graham. Untuk efusi maupun difusi ini sebetulnya sama. Laju efusi gas ini akan berbanding terbalik dengan akar kuadrat kerapatan bila diukur pada tekanan dan temperatur tetap. Logikanya, mana yang akan bergerak lebih cepat, yang ringan atau yang berat? Yang lebih cepat kan yang ringan ya logikanya. Jadi makanya ini laju efusi itu berbanding terbalik dengan massa molar. Kalau di sini awalnya dari densitas kerapatan, tapi kan densitas itu massa per volume, massa sebanding dengan massa molar. Jadi kita bisa sederhanakan nanti di teori kinetika gas ada penurunan bahwa perbandingan laju efusi gas A terhadap gas B ini intinya adalah akar berbanding terbalik dengan akar massa molarnya. Itu yang harus diingat. Ini baik untuk efusi maupun difusi. Ya, terakhir yang ini ya. Contoh perhitungannya. Hitung perbandingan laju efusi. Ini bisa dibalik sebetulnya, tapi tergantung yang ditanyakan. Yang ditanyakannya perbandingan siapa terhadap siapa. Karena yang ditanyakan perbandingan hidrogen terhadap heksafluorida, dari sini kita punya perkiraan. Hidrogen lebih ringan dibandingkan heksafluorida. Harusnya nilai perbandingannya lebih dari 1. Jangan sampai 0, sekian. Kalau 0, sekian berarti kalian terbalik menggunakan perbandingannya. Perbandingan heksafluorida terhadap hidrogen. Jadi kita tulis laju efusi H2 terhadap uranium heksafluorida. Kita tadi tahu rumusnya adalah berbanding terbalik dengan akar massa molarnya. UF6 ini 352, hidrogen 2 diakarkan 13,2. Betul jawabannya. Jadi selalu gunakan logikanya. Hidrogen lebih ringan, artinya dia bergerak akan lebih cepat. Perbandingan kecepatannya akan lebih besar hidrogen dibandingkan UF6. Logis, jawabannya 13,2. Kalau dibalik 1/13,2.
0,075 itu adalah perbandingan laju heksafluorida terhadap gas hidrogen. Jadi kesimpulannya dari angka ini, molekul ringan hidrogen berefusi 13 kali lebih cepat dibandingkan dengan molekul masif seperti F6. Ya, berarti sampai di sini kita tunda dulu. Sisanya ini tinggal teori kinetika gas yang menjelaskan hukum-hukum sebetulnya hukum-hukum gas tadi sampai teori Dalton, dan yang terakhir terkait van der Waals. Jadi bisa lah ya nanti hari Selasa depan kita selesaikan slide ini, dilanjutkan dengan tutorialnya. Baru 3 pertemuan terakhir kita pakai untuk satu bab ya tentang padatan dan cairan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, jadi hari Jumat, dari sekarang sampai hari Jumat, silakan siapkan soal-soal latihannya yang mau ditanyakan, optimalkan kalian sudah tahu nilai ujian 1 berapa, kuis 1 berapa. Coba targetkan, kuis 2 ini harus lebih baik supaya nanti ujian kedua juga kalian bisa optimal ya, tidak terlalu dibebankan proporsi nilainya ke ujian kedua ya. Oke. Kalau tidak ada, saya langsung akhiri saja kuliah pagi ini. Selamat belajar ya, maksimalkan waktu sebaik-baiknya. Intinya jaga dulu kesehatan yang penting, karena kalau kita sudah belajar banyak, ternyata pada hari H kesehatan kita terganggu, ya itu juga akan mengurangi fokus ya dalam mengerjakan soal kuis. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.